Pemirsa, minimnya ventilator yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit membuat dosen bergerak membantu sesama. Ventilator tersebut kini sudah lolos uji dari Kementerian Kesehatan. Inilah alat ventilator portable buatan Institut Teknologi Bandung. Diinisiasi oleh Syarif Hidayat, salah seorang dosen ITB, ventilator ini diberi nama VentEye. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, ventilator menjadi salah satu alat yang dibutuhkan rumah sakit untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan bernafas. Sementara saat ini jumlah ventilator yang terbatas membuat sejumlah rumah sakit kesulitan sehingga anak bangsa ini terpanggil membantu sesama. Kini ventilator buatan dalam negeri ini sudah lulus uji dari Kementerian Kesehatan dan akan menjalani uji klinis. Sementara desain dan komponen ventilator ini sebagian besar produksi dalam negeri. Dengan lolosnya uji produk ini, VentEye dinyatakan aman digunakan sebagai ventilator non-invasif untuk membantu pasien COVID-19. Terkait ventilator buatan anak bangsa VentEye, kita akan berbincang langsung dengan inisiator VentEye, Bapak Syarif Hidayat, salah satu dosen dari ITB. Selamat sore Pak Syarif. Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syarif, boleh diceritakan Pak sebenarnya ide awal pembuatan ventilator ini dari mana Pak? Saya tergerak untuk membuat venti ini. Awalnya ketika saya merasa gundah bahwa kita agak terlalu panik menghadapi COVID. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu takut itu normal. Tetapi sikap panik menghadapi situasi, menurut hemat saya tidak membantu. Bisa dibayangkan bahwa para pedagang kecil, orang-orang yang hidupnya day by day, itu akan terpukul habis. Jumlah korban yang akan jatuh itu jauh lebih banyak daripada korban langsung COVID. Saya tidak bermaksud mengurangi rasa simpati terhadap korban maupun keluarga korban. Tetapi harus mengerti, kita harus berbuat sesuatu agar pandemi COVID ini segera berakhir. Dari situ kebetulan diminta saya oleh salah satu staf di Masjid Salman untuk mempelajari kemungkinan membuat ventilator secara umum. Saya mempelajarinya satu malam dan saya segera mengatakan insya Allah kita sanggup. Segera kami bergerak untuk mencari barang-barang di sekitar yang dapat dimanfaatkan. Kemudian terbukti bahwa tidak ada alat-alat alkes yang bisa diakses. Sehingga saya harus membuat peralatan ini dari apa saja kecuali alat alkes. Baik. Itulah yang menjadi awalnya. Artinya memang bahan material yang digunakan untuk pembuatan ventilator ini berbeda dengan pembuatan ventilator yang impor Pak ya? Ya, berbeda. Saking tidak adanya, alhamdulillah sekarang ini komponen-komponen utama sudah buatan kami sendiri. Misalnya pompa blowernya itu sudah kami buat. Insya Allah hari Kamis lusa itu produksi masalnya yang dicetak dengan injection molding itu sudah bisa diproduksi. Sekarang masih dengan menggunakan produksi antara dengan kapasitas produksi kira-kira 25 buah per hari. Komponen-komponen yang lainnya pun kami buat dari bahan-bahan yang ada di dalam negeri. Tentu saja ada beberapa komponen yang harus tetap diimpor seperti komponen elektronik dan motor listrik. Baik, kemudian kabarnya ventilator buatan Bapak ini sudah dilakukan uji klinis Pak ya. Bagaimana prosesnya hingga saat ini Pak? Jadi uji klinis sedang berjalan dan hari ini pun kami dikunjungi oleh dokter dari Rumah Sakit Khusus Wisma Atlet untuk kemungkinan diuji cobakan pada pasien yang diperlukan. Mudah-mudahan uji klinisnya segera selesai sehingga alat ini dapat diedarkan. Baik, Pak Syarif, berapa lama sih Pak proses pembuatannya untuk satu ventilator saja Pak? Proses pengembangan saat ini sudah makan 5 minggu. Target kami dalam 2 minggu ke depan kita produksi sedapatnya antara 600 sampai 700. Kesehatan yang lainnya Pak, penyakit-penyakit yang lain misalnya? Sejauh berurusan dengan masalah kesulitan bernapas yang memerlukan penyanggaan tekanan, ini dapat digunakan.
Tetapi motivasi awal dan spesifikasinya memang dimaksudkan untuk mampu memenuhi kebutuhan agar penderita COVID tidak jatuh pada kondisi kritis yang harus masuk ke ICU. Kita berstrategi bahwa bagaimana agar pasien dapat bertahan pada kondisi menengah dan melakukan recovery sendiri dengan bantuan obat-obat tentu saja, tanpa harus masuk ke ICU. Baik, kemudian dalam pengerjaan ini Anda sendiri ataukah dibantu dengan pihak-pihak lain, Pak? Kami mendapatkan bantuan yang sangat banyak dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kawan-kawan dosen ITB, kawan-kawan dosen Unpad, dan kawan-kawan aktivis di Masjid Salman. Saat ini di Masjid Salman berkumpul tidak kurang dari 40-an orang dosen dan mahasiswa yang bergotong royong membuat alat ini. Selanjutnya di dalam proses produksi massal sebelum pabrik, kami juga dibantu oleh Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Batam ya untuk PCB-nya, Politeknik Bandung, dan juga siswa-siswa SMK. Selain itu juga PTDI. Baik, kemudian Pak Syarif, jika memang ini nantinya akan diproduksi massal, kemudian adakah rencana Anda untuk mematenkan karya Anda ini, Pak? Pematenan sudah dilakukan. Saat ini kira-kira sudah 5 atau 6 paten yang ditulis dan masih ada sekitar 3 atau 4 paten lagi masih menyusul. Tadi Anda katakan bahwa proses uji klinis masih berlangsung, Pak. Ya, berapa lama kira-kira, Pak, nanti sehingga hasilnya akan keluar, Pak? Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah bisa kita dapatkan. Dalam sehari bisa produksi berapa banyak, Pak, sebelum diproduksi massal, Pak? Saat ini target produksi kami sehari itu sekitar 100 unit. Berapa, mohon maaf? Saat ini masih 50 unit dan segera kita tingkatkan menjadi 100 unit per hari. Kalau untuk material bahan-bahannya kesulitan tidak, Pak, mencari material bahan bakunya, Pak? Sangat mengalami kesulitan. Sehingga kami harus berpikir sangat keras bagaimana bisa memenuhi ini. Sudah adakah dari produksi Bapak ini yang sudah disalurkan atau didistribusikan ke rumah sakit, Pak? Ya, sekalian dengan uji klinis ini kami juga menyampaikan pada rumah sakit secara prioritas untuk dapat digunakan untuk rumah sakit yang memang sangat memerlukan. Pada dasarnya unit sudah disiapkan, begitu uji klinis selesai, kami sudah mulai bisa mendistribusikan ke rumah sakit lain sesuai dengan urutan yang dikehendaki, dengan konsultasi tentu saja dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Pak, selama memproduksi ventilator ini, adakah tantangan khusus yang memang Anda dan teman-teman hadapi, Pak, dalam produksinya, Pak? Tantangan terutama adalah tiadanya bahan-bahan. Jadi ketika saya merancang peralatan ini, saya harus berpikir bahwa komponen yang dibeli atau komponen yang harus dibuat itu harus mudah digandakan dan jumlahnya cukup banyak tersedia. Ini tantangan utama. Tentu saja kalau cuma membuat 1-2 biji, kita bisa membuat dengan bagus. Ya. Tetapi kemudian ketika diminta 10-20 biji mengalami kesulitan, apalagi ribuan. Itu tantangan utamanya. Kemudian selama ini mendapatkan bahan baku dari mana saja, Pak? Apakah ada distributor khusus yang memasuk kepada Anda? Tidak ada. Praktis kami harus membuat sendiri semuanya. Membuat dari nol sendiri begitu, Pak, komponen-komponennya? Ya, melakukan reverse engineering dan sebagainya. Kalau untuk komponen material yang tadi Anda katakan harus impor, bagaimana mendapatkannya, Pak? Yang harus diimpor ya kami impor, terutama dari Tiongkok ya, komponen-komponen elektronik dan motor listrik. Pak, terakhir harapannya, Pak, ke depannya terhadap produk Anda ini seperti apa, Pak? Saya berharap betul bahwa peralatan yang kami kerjakan bersama ini dapat membantu bangsa ini segera memerangi masalah COVID, sehingga efeknya terhadap perekonomian terutama kalangan bawah dapat segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa, memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Syarif Hidayat, sangat menginspirasi sekali, karyanya mudah-mudahan bermanfaat bagi pencegahan penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Syarif, selamat sore.